Di sini saya Jasmine Jamila dengan NPM 20030900028 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Silvi Maharani mengenai teori ekuitas. Teori itu sendiri adalah teori yang memodifikasi pertukaran sosial dan juga menekankan pentingnya keadilan yang dirasakan dalam apa yang terjadi di antara orang-orang, dan hal ini diringkas juga oleh Webster et al. Pada tahun 1978, yang dalam hal ini Watson menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, ada memaksimalkan imbalan dan meminimalkan biaya atau prinsip minimax. Yang kedua, ada lebih dari satu cara di mana penghargaan dapat dibagikan, tetapi harus ada kesepakatan tentang sistem yang adil. Nah, yang ketiga, mengenai hubungan yang tidak adil menghasilkan kesusahan. Semakin tidak adil, semakin banyak penderitaan yang ditimbulkannya. Yang keempat, juga seseorang yang berada di dalam hubungan yang tidak adil akan mencoba mengembalikannya ke ekuitas tadi. Mitra yang kalah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan ekuitasnya. Ini akan terus berlanjut selama ada kesempatan untuk memulihkan ekuitas yang tadi. Yang membahas teori ini juga ada Adams pada tahun 1965, di mana Adams menyimpulkan bahwa berurusannya dengan dua situasi utama dalam kaitannya dengan ekuitas. Yang pertama itu ada pertukaran sumber daya yang saling menguntungkan. Yang kedua, distribusi sumber daya yang terbatas. Nah, menurut Adams sendiri, kesetaraan antara dua individu ketika hasil individu A ditambah dengan input A sama dengan hasil B ditambah dengan input B. Nah, rasio input terhadap hasil yang diperkirakan terlebih dahulu, kemudian dibuat perbandingan rasio antara input A dan hasil untuk orang lain. Jika rasio ini sama, orang merasa diperlakukan secara adil. Nah, sebaliknya jika rasio yang diperlakukan berbeda, menjadi ketidakadilan. Di sini juga Jasmine akan membahas mengenai persahabatan, cinta dan pernikahan. Nah, persahabatan sendiri adalah menurut Hayes pada tahun 1985 telah menunjukkan bahwa ketika kenalan mulai berkembang menjadi teman, ada banyak interaksi untuk memulai. Kemudian ini cenderung mereda karena dua individu itu mulai lebih berkonsentrasi pada hal-hal lain. Namun jumlah interaksi tersebut diimbangi dengan peningkatan kualitas. Itu menjadi lebih intim. Nah, makanya sering terdengar bahwa ketika ada dua manusia bersahabat, kita bisa merasakan feeling yang kuat antara satu sama lain. Ketika yang satu sakit, yang satu juga bisa merasakannya. Kemudian mengenai cinta. Nah, menurut Jasmine sendiri, cinta dan rasa suka itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, suka itu bisa berlangsung sebentar gitu kan, ketika kita berpas-pasan dengan orang gitu kan, kita bisa langsung suka karena mungkin penampilannya. Tapi kalau cinta adalah ketika kita bisa menerima kekurangan dari pasangan kita, tidak ada alasan lain untuk kita meninggalkan dia. Disitulah kita benar-benar mencintai dia gitu. Dan ketika kita benar-benar sudah bisa menerima dan mengembangkan rasa cinta kita, tidak lagi melihat secara fisik, ekonomi atau lainnya. Nah, mungkin itu bisa menjadi alasan kita untuk ke jenjang selanjutnya, yaitu pernikahan. Dimana pernikahan adalah suatu ibadah gitu kan, yang itu melekatkan dua keluarga, individu satu sama lain, dan juga memiliki keturunan.